Kalau kreativitas itu dimasukkan ke YouTube semua, bisa itu YouTube isinya Bekasi semua. Bekasi bisa mendunia ya. Nah iya, bagus sekali. Namanya itu ya, jadi itu. Nah, bayangin aja itu kalau di Bekasi ini kan penduduknya sekarang sekitar 3 juta ya. Yeah. Nah, 3 juta itu kalau 20% itu milenial itu kan berarti 600.000. 600.000 kalau taruh aja 10% aja yang involved untuk masalah ikut ini udah 60.000 itu. 60.000. Itu bisa Jaya Suprana bisa diajak untuk ikut pemecahan rekor. Pembuatan like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FOB Channel, hari ini saya sedang bersama tokoh salah satu stakeholder Kota Bekasi juga tingkat nasional, yaitu Bapak Haji Siswadi. Saya mau bincang-bincang soal berbagai situasi perkembangan terakhir, terutama peluang usaha atau peluang bisnis lah bagi generasi sekarang di tengah perkembangan era digital yang luar biasa. Karena umroh pun katanya saya dengar akan menggunakan aplikasi. Selamat jumpa Pak Sis. Ya, selamat jumpa. Intinya saya mau bertanya soal seperti misalnya tentang bagaimana membangun generasi sekarang ya, kira-kira bisa menjembat seluruh kebutuhan di tengah derasnya era digitalisasi, sehingga itu sekaligus bisa mempermudah kehidupan manusia pun menjadi peluang usaha. Kira-kira ya, jadi Mas Iman memang ya era sekarang kan era digitalisasi ya suka nggak suka semuanya serba digital, apalagi dengan situasi pandemik ini yang mengharuskan jaga jarak, tetapi komunikasi dan berbagai kegiatan bisa tetap dilaksanakan dengan tetap mengurangi resiko-resiko yang terjadi. Nah, sehingga dengan adanya yang sekarang ini di sisi lain juga ada satu hikmah. Hikmah itu adalah kalau kita lihat kemarin itu banyak orang yang memprediksi kira-kira 5 tahun lagi industri 4.0 dimulai. Sekarang malah oleh keadaan dipacu lebih maju. Jadi 4.0 ya satu kegiatan yang berbasis digital itu yang tadinya 5 tahun ke depan sekarang udah maju sekarang, karena itu suka sekarang. Itu. Nah sekarang bagaimana sikap kita terhadap perubahan itu, itulah yang pasti harus kita kembangkan. Dan suka tidak suka itu digitalisasi akan merambah kemana-mana, karena itu menjadi beberapa kondisi yang untuk memenuhi kebutuhan objektif kekinian. Jadi semua lini dari tukang jual pecel pun ya sekarang perlu ada digitalisasi. Bagaimana dengan ngeklik itu bisa sampai pesan pecel, bisa dikirim ke alamatnya, bisa bayar, tinggal klik saja, semuanya bisa nyampe. Ini salah satu contoh. Artinya memang dengan berbagai langkah, dengan satu gadget yang ada di tangan, nah itu semuanya terpenuhi. Jadi itu memang fakta yang harus kita hadapi. Oleh sebab itu generasi yang sekarang yang sudah mempelajari tentang dunia IT, saya kira itu perlu disupport, perlu distimulus. Dia yang sudah dikasih keterampilan tentang bagaimana menggunakan aplikasi teknis, tinggal yang sudah berpengalaman ini mengarahkan untuk yang lebih strategis. Jadi harus ada
kolaborasi antara pemain strategis, pemain teknis gitu, sehingga ini bisa menjadi produksi yang cukup bagus untuk kepentingan masyarakat gitu. Nah, terus bagaimana menggrade potensi generasi muda yang lebih canggih soal hal itu sehingga mereka tidak sekedar pemakai tapi kemudian menjadi player di sana, itu ikut menikmati benefit dari perkembangan ini. Ya, tentu ada dua sisi yang menurut saya. Sisi pertama itu adalah ilmu, Ya. bagaimana ilmu aplikasi itu bisa dilakukan. Tetapi untuk menjadi ilmu yang bermanfaat itu sebelum ilmu harus ada dibekali adab, dibekali akidah, dibekali bagaimana ilmu itu bisa bermanfaat kepada banyak orang. Baratnya kalau ilmu itu adalah pisau, bagaimana pisau itu bisa memotong ayam yang tadinya haram menjadi halal karena penyembelihan, bukan untuk menyakiti orang, kan itu kan itu. Nah, oleh sebab itu basic pertama adalah bagaimana mainstream atau bagaimana konsep adab atau akidah ilmu ini digunakan untuk kemaslahatan umat gitu. Jadi intinya kayak itu. Nah, setelah itu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pengembangan kreativitas gitu. Nah, kreativitas ini menjadi penting untuk warga masyarakat kita karena memang dalam teori kreativitas itu unsur banyak hambatan-hambatan yang ditemuin secara tradisional untuk bisa mengembangkan kreativitas, dan oleh sebab itu perlu kita pelajari bagaimana kreativitas itu bisa dikembangkan secara sains, secara ilmiah atau secara keilmuan, tidak hanya sekedar seperti halnya bahwa kreativitas seperti seni. Itu seni, kalau orang kan zaman dulu seni itu kan pembawaan bakat itu, sehingga kesannya itu tidak bisa dipelajari. Tapi dengan perkembangan ilmu kan akhirnya bisa dipelajari, akhirnya ada jurusan arsitektur. Walaupun tentu yang punya basic bakat akan lebih mudah dibanding yang tidak. Tetapi pilihannya yang tidak punya bakat tapi belajar ilmu dengan yang punya bakat tapi tidak belajar ilmu, yang pertama mungkin yang akan lebih baik karena ada panduan-panduannya.